Halo, welcome back to my channel. Hari ini saya akan membahas soal sayur pare. Sayur pare ini banyak khasiatnya ya untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Namun ada satu kelemahannya, yaitu sayuran pare ini rasanya pahit banget sehingga membuat banyak orang tidak suka makan sayur pare, termasuk saya sendiri. Namun saya menemukan satu cara untuk menghilangkan rasa pahit dari sayuran pare ini tanpa dimasak, yang akan saya sharingkan melalui video hari ini. Karena sebenarnya jika kita ingin makan pare untuk tujuan kesehatan, maka lebih disarankan untuk makan secara mentah. Namun apa sih fungsi daripada sayur pare ini? Pertama, sayur pare ini sangat bagus untuk kecantikan kulit karena dia mengandung vitamin C yang tinggi. Vitamin C yang ada dalam pare ini adalah antioksidan yang mampu mencegah kerusakan sel dan juga mampu membantu peningkatan produksi kolagen di tubuh. Pare ini juga mampu melawan penuaan dini. Pare juga mampu membantu memudahkan flek-flek hitam. Pare membersihkan darah sehingga membuat kulit terhindar dari yang namanya kusam dan membuat kulit lebih bersinar ataupun glowing. Pare juga bisa membantu menurunkan berat badan. Bagi Anda yang mempunyai penyakit diabetes tipe 2, pare ini mampu menurunkan kadar gula dalam tubuh. Dan pare ini juga mampu mencegah dan melawan penyakit kanker. Namun perlu diingat, bagi ibu-ibu hamil, terutama di awal-awal kehamilan, tidak disarankan untuk memakan pare ya, karena dikhawatirkan pare bisa menyebabkan keguguran. Hari ini saya memakai dua jenis pare ya, satu pare putih, satu pare hijau. Nah, kalau dari dua jenis pare ini, pare hijau lebih pahit, pare putih lebih tidak pahit, tapi dua-duanya sebenarnya masih pahit sih. Nah, jadi dua-duanya ini akan saya hilangkan pahit daripada sayur pare ini. Nah, pare putih ini memang jarang kelihatan ya. Nah, kadang kalau di pasar ada, di supermarket ada, namun ini saya belinya via online di Tokopedia. Karena ini mau makan mentah, maka cucilah pare ini sebersih mungkin, dan ini sudah saya cuci 3 kali ya. Nah, pare ini bijinya harus kita buang ya. Jadi kita bisa pakai sendok seperti ini ya. Kulit pare tidak kita buang ya, karena kulit pare itu bisa dimakan. Nah, jadi yang menyebabkan pare pahit itu sebenarnya adalah ini, lapisan di bawah biji tadi yang agak ada kabut-kabutnya ini, lapisan putihnya ini. Nah, ini harus kita korek sampai bersih ya. Oke. Kemudian kita akan memotong pare ini setipis mungkin ya. Jadi harus setipis mungkin. Nah, karena saya juga bukan master chef, jadi saya lebih menyarankan kalian memakai bantuan alat ya. Nah, jika rumah kalian punya alat parut seperti ini, kalian bisa pakai ya. Jadi hasil potongannya atau irisannya nanti akan sangat halus. Oke, saya kasih lihat irisannya. Nah, ini dia bisa tipis banget ya kalau pakai alat ini. Tapi kalau kalian bisa pakai pisau potong sehalus ini ya nggak masalah. Nah, namun kalau kalian tidak mempunyai alat iris seperti ini, ada alternatif lain. Kalian bisa memakai ini. Ya, ini yang biasanya kita potong potong buah ya. Nah, caranya juga sama. Irisannya juga tipis banget jadinya. Oke, jadi terserah kalian mau pakai ini bisa, pakai yang alat iris seperti ini juga bisa ya. Selanjutnya, masing-masing kita tambahkan sedikit garam ya. Nah, kemudian masing-masing kita ulek-ulek bentar ya, sampai dia agak lembut. Namun sebelumnya, sediakan air es seperti ini. Kita peras airnya.
Langsung kita masukkan ke dalam air es. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya. Ini untuk kalau hasil yang maksimal disarankan direndam 1 jam ya. Nah, saya akan kasih lihat perbedaannya. Ini saya sudah rendam sebelumnya 1 jam. Ini saya rendam 5 menit. Nah, jadi kalau sudah 1 jam, yang pare putih ini dia akan transparan seperti ini jadinya. Dia transparan banget kan? Nah, kalau direndam 5 menit, dia masih kurang ya. Nah, jadi kuncinya makin transparan maka rasa pahitnya makin hilang. Ini sebenarnya parenya udah siap dimakan ya, namun kurang enak aja kalau tanpa saus-saus. Jadi ini saya akan membuat sausnya, bahannya sangat sederhana dan sangat gampang. Jadi ini kan saya sudah rendam 1 jam lebih. Parenya itu sesuai selera Anda. Jika Anda suka parenya agak-agak pahit, kalian boleh rendam 5 menit, 10 menit langsung bisa dimakan. Tapi kalau Anda menginginkan parenya sama sekali tidak pahit, maka rendamlah 1 jam minimum. Nah, bahannya untuk saus itu cukup sederhana. Saya hanya memakai kecap asin 1 sendok, kemudian minyak wijen 1 sendok, lemon secukupnya, kecap ikan atau fish sauce secukupnya, dan juga sebagai garnishnya saya pakai biji wijen. Jadi takarannya kecap asin ini 1 sendok, dan air putih 5 sendok. Kecap ikan, minyak wijen. Lemonnya seperempat cukup ya. Saus yang sudah kita buat tadi, kita tuang setengahnya masing-masing ke putih sama hijau. Jangan semua ya. Kemudian ada sisa bumbunya setengah, kita tuang semua ke dalam. Saya akan parut sedikit kulit lemon ya di atasnya, dia akan lebih wangi. Oke, pare ini udah siap dimakan ya. Jadi kalau pare yang putih ini sudah sama sekali tidak ada pahitnya ya, udah hilang pahitnya sama sekali. Kalau yang pare yang hijau sisa 10% saja pahitnya, bahkan boleh dibilang nggak gitu terasa lagi pahitnya. Jadi terserah Anda apakah suka memakai yang pare putih atau pare yang hijau. Kalau saya pribadi lebih suka memakai pare putih karena rasanya lebih enak. Itu tadi sausnya itu semua kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jadi itu versi saya yang sering saya buat. Kalau kalian punya versi lain, kalian buat sendiri. Nanti kalian di rumah coba sendiri mau pakai yang pare yang hijau atau pare yang putih. Nanti kasih tahu saya mana yang lebih enak hasilnya. Share sebanyak-banyaknya ya video ini. See you!